Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita langsung masuk ke tahap ketiga, yaitu pembuatan aplikasi webnya. Kemarin kita udah bikin database dan juga sudah bikin desain yang kita pakai desain yang udah Bapak share sebelumnya ya. Silakan dibuka dulu komputernya masing-masing. Di dalam drive D udah Bapak simpan, ada namanya folder ujikom. Silahkan kalian buka. Di sana ada 3 file, ada file gambar, ada file SPP online, dan juga ada file project. Ini soft copy dari modulnya ya. Silakan sebelum kalian mulai, ini di copy dulu. Untuk yang gambar, kalian kopikan dulu. Maaf, sebelumnya kalian buka dulu di C, kemudian exam, htdoc. Kalian bikin dulu folder ya. Bikin dulu folder. Nama foldernya spp underscore nama kalian ya. Karena Bapak pakainya BBP aja. Kalian silakan pakai nama kalian masing-masing. Misalkan SPP Ahmad, SPP Sulis, atau SPP Adrian, atau apa aja ya, bebas. Kemudian yang di drive tadi, yang di D, folder Gcom, kopikan gambarnya nih. Kalian copy, kemudian masukkan ke drive C lagi ya, ke htdoc lagi. Dia gambar simpan di exam, htdoc, sm, spp, bpi, simpan di sini gambarnya. Satu lagi untuk yang database-nya, yang spp online, ini dikopikan ke C, exam, kemudian mysql, data. Di sini ya, paste di sini. Tapi lihat dulu kalau misalkan di dalamnya udah ada SPP online, nggak usah dulu dikopiin ya. Jadi kalian bisa menggunakan database siapa aja yang udah digunakan. Dan kalau misalkan di dalam komputernya udah ada SPP online 1, 2, atau 3, atau 4, silahkan pakai itu aja yang aktif. Kalau sudah dikopiin, silahkan dicek dulu database-nya ya. Cek dulu, aktifkan dulu examnya. Nah, pastikan database-nya udah tersimpan di sini ya. Dibuka semuanya, tabelnya kita udah masuk dulu. Kemudian query-nya juga, detail pembayaran dan detail siswanya dicek semuanya ya. Pastikan semuanya bisa dibuka. Kalau misalkan SPP online yang nggak bisa dibuka, kalian cari database yang di sana. Misalkan ada SPP online 2 atau 3 atau 4 yang udah teman-teman kalian buat, kalian bisa pakai itu ya. Jadi bebas, bisa pakai yang database apa aja. Nah, kita langsung masuk ke desain awal ya, sambil dilihat modulnya. Jadi hari ini Bapak akan contohkan satu tabel saja. Nanti tabel yang lainnya kalian ikuti sesuai dengan yang ada di modul. Bapak bikin yang satu tabel aja, contoh aja ya. Silahkan ikuti. Pertama tadi kita udah bikin folder. Nah, ini harus diperhatikan oleh kalian. Di sini ada menu atau halaman-halaman yang sudah dibikin. Ini ada 39 halaman. Nih, misalkan contoh nih. Nanti kita bikin menu home. Nih, menu home berarti nama filenya harus home.php. Nanti bikin data siswa, nama filenya siswa underscore tampil.php. Kelas juga sama. Jadi semua halaman ini sudah Bapak tentukan alamatnya di mana ya. Ini buat nanti link di setiap menu. Karena di setiap halaman nanti akan ada satu indeks. Setiap halaman punya satu indeks ya. Misalkan nanti ada indeks utama yang membuat sebuah menu utama. Nanti
Setiap table nanti punya indeksnya masing-masing. Nanti ada indeks siswa, ada indeks kelas, ada indeks SPP, ada indeks pembayaran, ada indeks admin, dan lain-lainnya. Kemudian setiap subrow nanti udah ditentuin nih semuanya ya, halaman-halamannya. Jadi jangan sampai salah pembuatan halamannya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke Dreamweaver-nya ya. Kita buka Dreamweaver-nya. Nah, kita file baru dulu. Oke. Nah, sekarang kita bikin site dulu, site. Pilih new site. Ininya SPP underscore online. Karena sekarang grup 2 atau grup 3 silakan sesuai dengan nama grupnya ya. Sekarang grup 2 apa? Ambil contohnya yang grup 2. Local root foldernya seperti biasa C, exam, htdoc, kemudian SPP nama kalian, ada gambar, klik aja open, kemudian select. Nah, nanti muncul seperti ini dihapus aja. Usahakan sampai htdoc aja munculnya ya. Kemudian testing servernya seperti biasa PHP MySQL dan local network. Kemudian oke. Nah, nanti muncul di sini SPP online 2 ya. Kemudian kita bikin database. Kemarin teman-teman kalian udah bikin hubung SPP 1, kita bikin yang kedua. Bapak ambil lagi contoh untuk yang grup 2 ya. Nanti di sini hubung underscore SPP 2 ya. Jadi kita pakai yang ini aja ya. Ininya biasa localhost, username-nya root, ismat, username-nya root, database-nya dipilih ya, jangan diketik, dipilih, pilih SPP online. Atau misalkan tadi diceknya yang jalannya SPP online 2, SPP online 2. Jadi pakai yang database-nya jalan atau bisa dibuka ya, jangan yang error. Oke. Nah, kita pakai yang SPP online 2 ya. Ini dibiarin aja. Sekarang kita akan buat halaman utamanya dulu ya, atau menu utamanya dulu, indeks 1. Mau masuk ke desain, kemudian masukkan table. Kita bikin row-nya 4, kemudian kolomnya 1 ya. Table width-nya 800, ininya 0. Oke, kita masukkan ke center dulu ini ya. Center. Nah, ini halaman pertama, ini untuk banner, ini untuk teks berjalan, ini untuk halaman webnya, untuk menunya atau menu utama, ini untuk halaman webnya ya. Nah, sekarang untuk yang pertama kita masukkan banner. Silakan pakai banner yang sudah ada di file gambar tadi ya. Diklik dulu di versi yang pertama, kemudian insert, pilih object, pilih image, ini htdoc, SPP di C ya, C, exam, htdoc, ada SPP WPI atau kalian nanti SPP nama kalian digambar, cari ada namanya banner jadi. Nah, ini udah jadi animasi ya, udah jadi apa namanya GIF. Oke. Nah, seperti ini udah ada. Kemudian yang baris keduanya ini untuk apa namanya teks berjalan, misalkan selamat datang di web SPP online SMK BPPI. Nah, ini bisa pakai apa namanya, bisa pakai nama kalian, misalkan ya. Jadi ini bisa pakai dengan nama kalian, boleh sama kelas juga boleh muncul di sini. Oke, kita blok dulu biar bagus, kita bold ya, bold. Bold aja. Kemudian ini jalankan menjadi mercu ya, masih mercu.
kita kasih merek ya, masuk ke kode. Kemudian nah ini sebelum selamat datang kita kasih marku EE. Jangan lupa tutup pakai siku. Nah ini, kemudian ini juga sama, di ujungnya pakai merq slash aja langsung. Nah dia otomatis ya. Nah, ini udah berjalan. Kemudian ini baris ketiga kita masukkan tombol menu utama ya, sama contohnya seperti di modul kalian bisa lihat sendiri modulnya contohnya seperti apa. Biar rapi kita pakai table di sini. Sama kita klik dulu baris ketiga, kemudian insert table. Di sini kita masukkan row-nya 1, kolomnya 7 ya. Karena ada 7 menu. Oke. Nah, ini kita masukkan yang pertama itu tentang home kalau nggak salah. Klik dulu di sini di di menu 1 di kolom 1, kemudian insert, kemudian media object. Nah kita pilih roll over image supaya nanti tombolnya seperti animasi, jadi bisa interaktif lah. Nah ini ya ada pilihan image-nya biasa, biarin aja. Ini ada dua, ada original image, ada roll over image. Artinya kalau original image adalah gambar yang ditampilkan di web pertama kali. Kalau roll over image adalah gambar yang muncul ketika disorot oleh mouse. Jadi ketika mouse seperti ini, kalau kita klik ini dia berubah warna kan. Nah seperti ini. Itu juga sama menggunakan roll over image. Original image kita bikin tentang home. Original image-nya kita browse dulu. Kita cari di gambar. Nah ini home, pilih home 1. Yang keduanya home 2. Nah, ukurannya sama, cuma beda warnanya aja. Home 2 alternatifnya biarin aja. Nah when kliknya ini sesuai dengan yang ada di modul ya. Kita cek dulu biar gak salah. Home, nama filenya adalah home.php. Awas jangan sampai salah ya. Di sini home.php, kemudian oke. Ini akan gede, nanti kita atur lagi ukurannya. Kita masuk ke kolom kedua. Kita lihat lagi, kita menggunakan menunya data siswa ya. Ada di sini ada data siswa, sama caranya. Klik dulu kolom kedua, kemudian insert, kemudian media object, pilih roll over image. Nah ini yang kedua itu data siswa, pilih siswa. Nah siswa 1, yang kedua baris siswa 2. Nah, ininya kita lihat lagi, siswa tampil.php ya. Di sini siswa underscore tampil.php. Oke. Nah, ini udah ada. Sekarang yang ketiga ya, sama caranya. Kolom ketiga tentang kelas ini ya, kelas tampil.php. Nama insert, kemudian media object, roll over. Kelas 1, ini kelas 2, ini kelas underscore tampil.php. Oke. Nah yang keempat itu tentang SPP, caranya sama, insert, kemudian image object, ini SPP. Nah, SPP 1 ini, SPP 2 ininya SPP underscore tampil.php. Oke. Yang kelima itu tentang pembayaran. Objek roll over pembayaran 1, ini pembayaran 2. Oke. Pembayaran
pembayaran underscore tampil. Awas jangan sampai salah lagi ya ininya, linknya, halaman ini jangan sampai salah penulisannya. Oke, yang kelima ya, yang keenam itu admin insert, pilih admin 1, ini admin 2, ininya admin underscore tampil .php. Oke, terakhir yang ketujuh itu logout. Nah, kita klik ke sini, kolom terakhir, insert image object, apa ya, logout 1, ini logout 2. Oke, yang ini lihat 10 bisa lah. Logout ini berarti logout login underscore .php ya, login admin. Berarti di sini login underscore admin .php. Oke, nah ya, itu udah bikin. Nah ini biar semuanya ukurannya sama, kita setting dulu nih. Ini home, kita klik. Di bawah itu ada W, ada H. Ini weight untuk panjang, height untuk lebar. Weightnya kita pilih 100 saja. Ininya 30. Ini juga sama 100 dan 30. Oke, kata kelas juga sama 130. Ini juga sama 130. Oke, pembayaran 130. Oke, admin 130. Terakhir logout 100. Oke, nah, kita tinggal klik aja si tabelnya, dia otomatis berubah. Nah rapi sini ya, ini udah satu menu. Kemudian terakhir untuk indeks di bagian bawah atau baris terakhir keempat, kita masukkan lagi tabel ya, kita masukkan lagi tabel, insert tabel, kita masukkan di modul juga udah ada di sini row-nya 1 ya, row 1, kolomnya 2, tabel auditnya 800 sama. Nah, sehingga muncul seperti ini ya. Kita geser dulu ke sini. Nah, seperti ini ya. Nah, kita geser ke sini. Yang ini kita besarin. Jadi yang ini untuk halaman webnya, ini untuk menu utamanya atau menu submenunya. Nah, di submenu kita masukkan lagi tabel ya. Insert lagi tabel. Nah, untuk yang submenu ini tabelnya row-nya 5, kolomnya map. Kita itu bisa salah. Tadi udah bikin ya. Selamat datang. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5 berarti ya. Kolomnya 1, row-nya 5, betul 8. Ininya 200 aja ya. 200. Oke. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Ini untuk menu, submenunya. Ini untuk halaman webnya. Nah, ini kita udah bikin yang namanya indeks. Oh ya, satu lagi. Ini kita kasih satu halaman atau space buat scroll bar. Jadi kalau misalkan nanti database tampil datanya terlalu lebar ke pinggir, dia otomatis ada scroll barnya di bawah, atau dia datanya ke bawah, dia ada scroll barnya di pinggir, biar tidak merubah halaman yang sini ya. Di modul udah ada, silakan dibuka aja modulnya. Ini
Nah, di sini di halaman ini ada div style. Kalian copy aja, kalau nggak ada, kalau bisa diketik juga boleh. Ini copy aja, copy. Kemudian masukkan ke sini, masukkan ke halaman. Kita klik di halaman ini, halaman kolom kedua, kita ke kode. Nah, ini NBSP nih, kita kasih enter aja ya. Nah, masukkan sini, kontrol paste. Nah, ini ya, ada divnya ya. Nah, div. Nah, di ujungnya kita kasih slash div. Nah, ini nanti kita halaman sebenarnya di sini ya, di div ini. Kita cek lagi desain. Nah, di sini lihat muncul satu halaman full nih, kotak-kotak tipis, artinya dia tidak akan berubah tampilan, hanya segini tampilannya akan berubah. Oke, kita udah bikin index, kita save dulu. Ini sebagai masternya ya, kita save. htdoc spp nama kalian, nama filenya ini file utama ya, namanya index. Nah, kita bikin ini. Sekarang kita masuk ke halaman pertama atau tabel pertama ya, yaitu data siswa. Data siswa, kita buka lagi indeksnya, ini masih indeks ya. Kita save as dulu. Save as. Jadi gitu ya, setiap kali mau bikin halaman baru, buka file masternya itu file indeksnya, kemudian save as dulu dengan nama file yang akan kita buat, baru kita edit ya. Berarti kita save as dulu. Kita bikin untuk indeks siswa ya, untuk master siswa ya, indeks siswa. Nah, udah rubah seperti ini, indeks siswa. Nah, kita masukkan menu di sini, submenunya kita bikin ya. Kita bikin, nah sini sama caranya, pakai roll over image juga. Nah, roll over yang pertama itu tampil, kalau nggak salah kita masukkan tampil. Nah, ini tampil data satu, ini tampil data 2 ya. Kalau kalian mau pakai background di belakangnya, silahkan kalian edit di masternya aja, di index ya, di awal. Jadi begitu sebelum masuk ke sini, ini udah pakai background belakang. Kemudian ininya tampil siswa underscore tampil .php. Oke ya, silahkan cek juga di modulnya, jangan sampai salah bikinnya ini. Seperti ini, tampil siswa, tampil input siswa, input cari data siswa, cari cetak siswa, cetak detail siswa, detail ya. Harus seperti ini ya tampilannya. Kemudian yang kedua, input insert image object, ini browse, ini input satu, ini input 2. Oke, ininya siswa underscore input .php. Oke, yang ketiga diklik dulu, yaitu yang ketiga itu coba cari sini. Nah, cari satu, ini cari 2. Nah, ininya siswa underscore cari .php. Oke, yang ketiga atau yang keempat, image cetak, maksudnya cetak ya, cetak satu. Yang keduanya cetak 2, ininya siswa underscore cetak. Oke, yang terakhir kelima itu detail. Set. Ini detail 1.
ada satu, yang kedua detail 2, ininya browse, ininya siswa underscore detail. Udah, kita samakan lagi ininya ukurannya biar sama, ininya 100, 100 ya kan, ukurannya bebas ya, disesuaikan aja, tidak terlalu besar tidak terlalu kecil. Nanti dikasih waktu untuk tanggal 1 sampai tanggal 3, kalian boleh membuat desain sendiri ya biar lebih bagus, atau bisa apa namanya, sesuai dengan keinginan kalian ya. Kita klik, nah udah kita udah bikin indeks masternya nih, kita save lagi, save biasa aja ya, save. Nah, sekarang kita masuk ke setiap halamannya nih. Sekarang kita bikin dulu tampil .php nya ya, berarti sama kayak tadi, kita buka dulu indeks siswanya ya, kita buka indeks siswa, kemudian save as, kemudian kita kasih nama siswa underscore tampil .php ya. Nah ini udah rubah tampil, berarti kita bikin siswa tampilnya ya. Kita klik di halaman ini, di kolom yang ini, kemudian seperti biasa kita bikin dulu record set, karena tampil ini gak usah, cuma satu aja, ininya hubung 2 ya, ininya siswa. Nah untuk tampil nggak usah pakai filter, kita sort aja, sort NISN. Oke. Kemudian kita masukkan dynamic data nih. Nah ini ya record set, ini record. Oke. Nah ini masuk, kita kasih judul tampil tampil data siswa. Tambahkan, kita kasih gede untuk videonya. Oke. Nah ini dibuat juga, ini ya kelihatan ya, karena ini udah di jeda untuk tidak melewati batas ini. Bold, kemudian ke tengahin, kita kasih warna juga, misalkan abu, kita save biasa ya, file save. Nah ini udah setelah tampil, kita cobain dulu, kita tes nah ini tampil sesuai ya, udah muncul. Ini udah berubah-ubah, juga sama tuh seperti ini. Yang ini belum ya. Nah, ini kenapa nih? Jadi kita tinggal bikin input, cari, cetak, dan detail ya. Oke, kita lanjut lagi ke selanjutnya. Sekarang kita bikin untuk input nih. Caranya sama. Kita buka lagi ya. Open, kemudian buka lagi indeks siswa sebagai masternya. Oke, open. Nah ini kalau udah ada nih. Nah sekarang kita bikin record set nih. Untuk siswa ini, karena ini merupakan tabel relasi, jadi kita harus menggunakan tiga record set, karena untuk siswa ini berrelasi dengan 3 tabel ya. Ada tabel siswa, ada tabel SPP, ada tabel kelas. Nanti kita bikin 3 record set. Untuk yang lainnya seperti SPP, kelas, admin, itu menggunakan 1 record set aja ya. Jadi kita bikin 3 record set dulu.
Yang pertama, nah kalau ini kasih nama ya, karena kita requestnya 3 yang beda. Yang pertama siswa, siswa ininya sama hubung 2 ya, ininya siswa, kemudian filternya pakai, sortnya juga pakai. Oke. Yang kedua SPP, yang kedua ininya SPP. Nah ini untuk SPP nggak pakai filter ya, filternya non aja. Yang kedua, yang ketiga ini kelas, ininya SPP 2, kelas sama, kelas juga nggak boleh pakai filter ya, ID kelas. Oke. Nah pastikan kita udah punya 3 record set, siswa, SPP, kelas. Siswa untuk input datanya, SPP untuk ambil data, kelas juga untuk ambil data ke tabel kelas dan SPP. Kita masuk ke sini, kita masukkan record insert record di sini, pilih record insertion from wizard ya, klik. Nah ini muncul seperti ini, seperti biasa. Ini hubung 2, tabelnya siswa. After insertingnya kita masukkan ke tampil, siswa tampil. Nah ini. Oke. Nah kita ganti nih ID kelas, kita ganti menjadi menu ya, karena kita akan memanggil data kelas di tabel kelas. Ini juga udah ada di modul, tinggal lihat aja kalau masih bingung. Ini ada menu, pilih ID kelas ya, menu propertiesnya klik. Nah kita masukkan ke form database, kita ngambil data ke data kelas. Nah get labelnya nama, artinya yang dimunculkan di database, dimunculkan di webnya adalah nama kelasnya, tapi yang masuk ke tabelnya adalah ID kelas. Value-nya kita klik yang tanda halilintar kelas ID kelas. Oke. Kemudian untuk alamat kita rubah juga menggunakan text area ya, biar lebih luas. ID SPP juga nih, satu lagi kita ganti dengan menu properties, menu database. Ini sekarang ke SPP, di tahun ininya well, ini ke SPP, pilih tahun. Oke dan oke. Nah seperti ini ya, kita kasih judul juga input data siswa. Oke, kita blok, kita gedein berapa ya, kita simpan ya. Oh ini masih indeks ya, pas jangan lupa ini udah indeks. Langsung tadi lupa, langsung di save as dulu ya. Kalau misalnya begitu buka, save as dulu, save as. Ini input maaf, salah, siswa underscore input PHP. Awas, penamaannya harus sama ya, karena nanti akan berpengaruh dengan link ini nih. Kita coba lagi. Tadi ini tampil, ini input. Nah ini input udah masuk ya, kita masukkan contoh tambah lagi listnya, namanya apa aja lah. Nah kelasnya udah otomatis ya, muncul kelas misalkan 12 RPL2, alamatnya Bale Endah, nomor teleponnya aja, tahun ID SPP nya 2020 misalkan. Insert record. Nah dia masuk ke sini. Nah tadi walaupun tadi kelasnya muncul, tapi yang masuk ke database adalah kode ya, termasuk ID SPP juga tadi walaupun munculnya tahun ajaran, tapi yang masuk ke sini adalah kode ajarannya. Seperti itu ya. Ini tadi. Oke, sekarang kita masuk ke cari ya. Oh, kita masuk ke edit sama delete dulu. Oke, kita masuk ke edit. Nah sama, buka lagi, open lagi, selalu kita buka dulu masternya, yaitu indeks siswa ya, buka lagi indeks siswanya. Nah karena kita bikin edit, jangan lupa di save as dulu ya. Ini udah masih kosong lagi, kita file lagi, save as lagi.
edit. Sebenarnya edit bisa pakai sama seperti contoh disimpan atau input itu menggunakan 3 record set, atau juga bisa 1 record set juga nggak jadi masalah karena kita hanya mengedit aja ya. Berarti kita pakai 1 record set aja biar cepat. Kalau 1 record set ini nggak usah dikasih nama. Hubung 2 tabel siswa, ininya filter oke, shortnya oke. Nah, ini 1 record set aja ya. Kemudian kita masukkan nih, tadi kan insert ini, sekarang yang kedua update record. Kita pilih record update from widget. Nah seperti ini, kita pilih hubung 2, table objeknya siswa, ininya updatingnya sama, pilih ke tampil. Nah ini gak usah dirubah, kita rubah alamatnya aja ya, pakai text area biar hampir sama. Oke. Nah, nanti muncul seperti ini. Bedanya dengan input ini di sini nih. Kalau input ini namanya insert record, kalau edit update record. Kemudian NSN-nya dia berupa teks, nggak berupa text field, tapi berupa teks karena tidak bisa dirubah. Kita kasih nama edit data siswa. Kemudian kita 18, warnanya merah biar bedakin ya. Ini edit ya, udah ini edit, kita save aja, save biasa. Nah kemudian kita bikin delete. Kalau delete ini gampang, kalau delete gak usah buka lagi file master, kita langsung file baru aja, new php. Karena delete itu tidak ada tampilan desain ya, hanya berupa kodenya aja. Untuk delete tinggal masukkan aja di sini record set, kesannya sama seperti input siswa. Kemudian filternya pakai, sortnya juga pakai. Oke. Kemudian di sini ada update record, tinggal klik. Nah ini setting seperti ini ya. Di modul juga udah ada. Ininya hubung 2, ininya siswa, ini NSN juga sama. After deletingnya sama ke tampil ya, siswa tampil. Udah oke. Nah ini nggak ada tampilannya, hanya di kode aja. Langsung save aja. Save. Namakan siswa underscore delete. Nah kita masukkan ke settingan tampil ya. Dibuka lagi tampil datanya. Kita akan membuat 2 kolom di sebelah kanan ya. Nah karena ini udah nggak bisa dilihat ya, kalian bisa digeser ini ya. Oh ya, ini kalian geser dulu sini di kode, masuk ke kode ya. Kemudian kalian cari coding yang tadi div. Bisa kayak ini, coba. Cek dulu ya biar kelihatan. Nah, kita tarik dari sini, bikin dulu tabelnya. Nah ini di sini diklik dulu, perhatikan, kalian klik di sini di tabel SPP-nya, diklik, kemudian masuk insert tabel object, pilih insert column to right, sehingga ada kolom baru di sini di pinggir. Tambahkan lagi 1 lagi, 2 kali ya, tabel object column to right. Yang 2 ini di blok aja ya, kita blok, di drag aja atau ditarik dari sini ke kanan kiri atau kiri ke kanan, boleh klik kanan di sini di kolom ini, pilih table, kemudian pilih merge. Nah kita gabungkan lagi, sekali lagi tarik di sini dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, di blok dan tekan mouse-nya, kemudian klik kanan, table, pilih merge cell, kita kasih judul option. Nah
Ini kita buat edit delete ya. Untuk delete-nya kita udah bikin gambar, kita pakai gambar aja ya biar bagus. Masukkan sini di kolom pertama, insert image aja, insert image. Apa udah kasih nama edit, misalnya ini edit. Oke. Yang kedua, nanti kita rubah lagi tabelnya ya, walaupun acak-acakan. Yang kedua, delete, insert object image, delete. Nah, delete. Oke. Kita rubah gambarnya ya. Ini kita ganti ukurannya berapa ya? 50 ke berapa ya? 20. Bagus kan? Kecil ini. Ininya 70. 70 ke 20. 70 20. Nah, sesuaikan aja ya. Nah, ini tengah. Oke. Untuk linknya kita klik edit nih, gambarnya klik edit, kemudian di sini ada link, bisa menggunakan link ini, klik, atau misalkan klik kanan pilih make link ya. Kita masuk ke siswa edit, kemudian parameter, klik parameter di bawah ini. Nah, di sini untuk name kita masukkan NISN ya, diketik. Kalau yang value kita pilih. Nah, oke. Ingat ya, ini diketik, ini dipilih. Oke. Oke. Dilihat juga sama, kita klik gambarnya. Kita link di sini sama aja. Siswa delete ya. Parameter ini NISN. Udah ada di modul juga contohnya kalau kalian masih bingung. Oke. Oke. Nah, udah. Kita ingat lagi ya. Ini udah beres, kita geser lagi ke sini. Oke, ini juga sama. Oke. Ini udah sampai, kita save lagi ya, kita file save. Nah, kita cobain lagi, kita coba. Ini tampil. Nah, ini udah ada ya, detailnya udah ada, ini input. Nah, ini udah masuk, kita edit dulu ya, kita coba edit yang kedua nih. Nah, dia muncul, berarti dia udah betul. Kita misalkan bojong soang. Oke, kita update. Nah, ini rubah ya. Kalau untuk kita coba lihat dulu sini. Delete. Nah, dia udah delete. Berarti kita tinggal bikin, cari, cetak sama detail ya. Oke, kita lanjut lagi, masuk lagi ke Dreamweaver-nya. Seperti biasa, kita buka lagi file masternya, yaitu siswa index atau indeks siswa. Open, kemudian pilih indeks siswa. Nah, kita kasih lagi yang kosong lagi ya. Kita mau bikin cari data. Untuk cari, kita bikin dulu kolomnya. Maaf, kita bikin dulu form ya. Kita dulu biar kelihatan. Nah, kita masuk ke form di sini. Ini klik dulu sini ya, di kolom ini. Klik yang formnya warna merah. Nah, ini masuk, baru kita masukkan tabel di sini. Kita masukkan tabelnya itu row-nya 1, kolomnya 3. Tabel width-nya 600. Oke. Kita isi yang ini. Masukkan saja. Masukkan nama siswa. Ini yang mau cari ya. Masukkan nama siswa. Ini isi dengan text field, masih di menu form atau tab form. Ini text field 1. Oke. Yang sebelah kanannya atau kolom ketiganya kita isi dengan tombol atau button. Oke. Ini
untuk yang apa namanya text field, kita klik dulu text fieldnya di bawah, diganti ya namanya jadi cari. Text field nama cari. Kemudian ini submitnya juga sama, diklik ganti menjadi value-nya menjadi sama, cari data aja. Nah, seperti ini. Kemudian kalian masuk ke kode. Kalian cari yang namanya form nih, yang warna kuning. Form. Cari ada di sini metode. Ini metodenya post, kita ganti menjadi get. Ya. Tadinya post menjadi get. Nah, masuk ke desain. Baru kita masukkan maaf, ini belum di save ya. Save as dulu ya. Lupa tuh. Save as. Namanya siswa underscore cari. Ini sama dengan nama ini ya, halaman di sini. Siswa cari, ini udah ada siswa cari. Kita masukkan data lagi, record set. Belum 2, maaf, siswa. Ini pakai. Nah, ini karena kita tadi mencari berdasarkan nama, kita pilih nama ya. Nama ininya pilih Constein. Artinya kalau kita mengetikkan satu huruf aja dia akan muncul. Kemudian URL ini nama text field ini. Text field ini namanya apa? Tadi kita akan ganti dengan cari. Nah, ini shortnya DNSN. Oke. Muncul. Nah, nanti di bawahnya kita enter aja ya. Di sini klik enter. Kita masukkan penjamin cetak. Oke. Record aja. Nah, sini muncul ya. Bold es, kemudian ketengahin, belakangnya pakai warna hijau ya. Nah, ini. Kemudian kita klik dulu tabelnya di sini. Nah, di garisnya, jadi kita masukkan region ya atau region. Di sini ada data object, ada show region. Kita pilih show if record set not empty, artinya kalau misalkan kita tidak mencari orang, si table ini dia tidak akan muncul ya, dia menghilang. Tapi kalau kita mengetikkan kata yang benar, dia akan muncul. Kalau kita mengetikkan kata yang salah, dia akan muncul. Kita coba lagi ya, kita save dulu, save. Nah, save. Kita lagi masuk ke sini. Tampil input. Nah, cari kita masukkan huruf A aja. Nah, dia muncul seperti ini. Kalau kita misalkan masukin misalkan Susi, dia nggak ada karena nggak muncul. Lupa tadi misalkan Zaki misalkan, ya Zaki dia muncul seperti itu ya. Jadi hanya muncul kalau datanya udah betul. Oke, tinggal dua lagi ya, cetak sama detail. Dikit lagi nih. Jadi di sini tidak ada edit delete ya. Jadi edit delete itu hanya untuk ditampil data aja. Di sini aja. Yang lainnya enggak. Cetak juga ini belum ada. Berarti kita masuk ke cetak ya. Nah, untuk cetak juga tidak harus menggunakan file master ya. Siswa indeks gak usah. Jadi kita langsung bikin file baru aja. Kita bikin file baru. File new. Nah, ini PHP. Nah, kita akan bikin semacam apa ya, ekspor buat nanti dicetak ke Excel, karena ini akan ekspor ke Excel ya nantinya. Berarti kita bikin dulu laporan data siswa SMK BPTI tahun TA 2020 2021. Nah, kali ini jaraknya agak terlalu lebar, kita edit dulu ya. Kita masuk ke kode. Ini paragrafnya dihilangkan, katanya menggunakan paragraf.
pakai BR aja ya, BR untuk enter ke bawah, biar jaraknya nggak terlalu lebar. Bawahnya kita kasih ini. Oke. Nah ini kan agak rempet ya, kita kasih buat dulu apa, kita kasih 18 kurang berapa ya, 24. Nah di sini kita masukkan table. Nah biar rapi, tabelnya kita atur dulu. Yang pertama tabelnya row-nya 2, kolomnya 1. Ini ya 800 ya. Oke. Di sini yang pertama ini untuk isi tabelnya, yang di sini untuk apa namanya, teti mangsa ya. Kita masukkan dulu nih, kita masukkan record set dulu seperti biasa, tampil aja siswa ini NSN, filternya juga sama. Oke, kita masukkan dynamic table, ini all report. Oke, nah ini muncul seperti ini. Nah ini kita blok biar kelihatan, biar bagus. Bold tengah-tengah, sama warna ini pakai warna abu. Nah seperti ini. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 field ya. Berarti di sini kita masukkan lagi insert di kolom kedua ya, insert table, row-nya 1, kolomnya 7. Nah biar nanti timangsanya pas ya, sesuaikan dengan tabel yang sini. Nah gini, sesuaikan dengan yang di atasnya ya. Dan nanti pas kalau kita ekspor ke Excel dia udah rapi. Oke. Nanti kita kasih titik mangsa balai enda koma aja, kemudian ini bagian data. Ini kita kasih ini aja. Sip. Ini jedanya biar terlalu panjang, kita sama edit lagi ke kode. Itu jangan pakai apa namanya paragraf, kita pakai apa namanya BR aja. Maaf, salah. Hapus, diganti dengan BR. Ini juga sama, BR 3 kali aja. Oke, kita lihat lagi. Nah ini cukup lah ya. Kemudian kita simpan, kita save, namanya siswa underscore cetak. Nah kita coba dulu ya, cari input cetak dan cetak. Oh ini printernya kosong ya, oh maaf nggak pakai printer, berarti dirubah lagi. Ininya record setnya buka lagi, ini nggak pakai printer, maaf. Oke, kita save lagi.
Nah, dia muncul ya. Nah, kalau nanti dicetak, ini belum kasih cetak ya. Cetak itu berarti export ke Excel. Berarti kita masukkan coding Excelnya nih ya. Kita masuk ke kode, kalian buka di modulnya, ini ada kunci cetak nih. Nah, ini kalian kopikan aja nih, ini yang header ini, kopikan di bagian paling atas coding, di copy dulu ya. Kita copy, masuk ke coding cetak, kita masukkan ke paling atas nih, yang satu kita enter aja ke bawah, kita paste di atas nih. Nah, seperti ini, kelihatan kan? Nah, ini di box ini, nah, kita save lagi. Nah, otomatis kalau kita udah masukkan header ini, kita tidak bisa lagi melihat di halaman web, tapi dia langsung ekspor ke Excel. Kita coba lagi ya. Cetak. Nah, dia ini tidak muncul, tapi langsung muncul ke sini hasil ekspor. Kita klik. Yes. Nah, dia langsung masuk ke sini ya. Jadi bisa langsung dicetak atau di print out. Seperti itu ya. Oke, terakhir kita bikin detail. Detailnya hampir sama dengan tampil ya. Cuma kalau detail itu dia memunculkan data query. Karena untuk siswa itu sama pembayaran harus menggunakan data, tapi untuk kelas, SPP dan admin dia tidak menggunakan data detail ya. Hanya sampai tampil, input, cari, cetak kalau nggak salah. Tapi ada juga yang nggak pakai cetak. Berarti kita masuk yang ke terakhir ya, detail. Kita masukkan seperti biasa, kita buka lagi file masternya, open file masternya siswa index. Nah, kita kasih yang kosong lagi. Untuk apa tadi, detail, tinggal biasa aja, di konsep aja, hubung 2. Nah, ini kasihnya detail siswa ya, bukan detail apa namanya, bukan siswa tapi detail siswa. Filternya nggak usah, shortnya ini set. Oke, kita masukkan dynamic table, ini all record. Oke, nah dia muncul, kita kasih bold ke tengah, sama backgroundnya warna apa ya, biru lah, yang ngebedain ya. Nah, kita kasih judul, detail data siswa SMK. Jadi ya, kita kasih bold juga. Ini gambar. Bold, ini talik, ini 24. Nah, kita save ya, kita save as, namanya siswa underscore detail. Oke. Nah, ini hampir sama ya, tapi di sini bedanya udah ada lengkap. Lihat contohnya ya, bedanya. Kalau tampil seperti ini, dia ada ID kelas, ada ID SPP-nya, dan juga ada ID delete. Kalau detail dia tidak ada, tapi kelasnya udah otomatis ada. Nama kelasnya udah kelihatan, dan juga ID SPP-nya udah ada langsung. Nama kelas ya. Ya seperti itu ya. Nah, untuk yang lainnya, untuk yang kelas, SPP, pembayaran dan admin juga caranya sama. Lihat di modul juga udah ada nih, kalian nanti coba nanti di rumah. Ya, jadi hari ini kalian bikin aja sampai satu table aja, dan diusahakan ini beres. Nanti sisanya kita akan coba lakukan di apa namanya, di sesi layout. Nanti insya Allah layoutnya mau kasih kasih video lagi. Untuk yang table yang lainnya kalian tinggal nonton aja ya. Kemudian jangan lupa terakhir, amankan datanya. Data yang harus kalian amankan itu ada 3 nih, udah kasih ini.
Pertama, site-nya kita amankan dulu dengan cara ekspor. Seperti di sini, site, kemudian manage site, SOP online 2, kita ekspor. Ekspor simpan di sini di folder yang SPP nama kalian ya. Namanya juga bisa dirubah, ini aja. Nanti kalau misalnya kita pengen melanjutkan, tinggal buka lagi site-nya, tinggal import. Jadi gak usah lagi bikin site baru ya. Dan namanya udah sama, oke. Kemudian tadi kopikan nih database-nya, folder SPP online dikopikan ya, di sama SQL data, simpan di drive D semuanya ya. Kemudian yang filenya SPP tadi nama kalian, foldernya juga sama, dan folder connection juga sama ya, kopikan juga biar nanti kalian gak usah lagi bikin database. Jadi 3 folder dan 1 site. 3 folder ini simpan di drive D. Nanti kalian tinggal kembalikan ke tempatnya semula untuk melanjutkan halaman selanjutnya. Ya, mungkin itu aja. Nanti silahkan dicoba di rumah kalau ada komputer. Kalau enggak juga nanti masih ada waktu hari Senin sampai hari Kamis sampai hari Jumat, Sabtu. Itu kosong lab, bisa kalian gunakannya untuk mendesain atau mau ngeberesin program juga boleh ya.